الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح ملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين، وإلى أرواح كل من البقاء، وإلى أرواح كل من آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب ولرويه ومشايخه أصوله وفروعه. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. La hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosan nih dalam bersyukur kehadirat Allah. Pada bengi sinji, alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan. Allah pun masih memberikan kesempatan zaman ram untuk kembali melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa nih di majelis Naam Sinji. Insyaallah Allah senantiasa memberikan barokah. Insyaallah Allah akan semakin membukakan pintu hidayah terhadap Naam. Nah, untuk waktu ini memposisikan kepribadian kita menjadi hamba Allah yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah,
kembali sebagai lanjutan daripada pengajian tasawuf. Alhamdulillah pada malam Jumat selewat Nagama itu membicarakan sebagai dasar-dasar daripada ilmu tasawuf. Nah, kembali kuulangi penjelasan sini. Nah, ini yang lain ya untuk demi menghilangkan kesalahpahaman ya tentang keberadaan daripada ilmu tasawuf. Sebagaimana dijelaskan pada malam Jumat selewat, bahwasanya mautu ataupun topik pembicaraan atau sedibahas ilmu tasawuf awet lain daripada af'alul qalbi wal hawas min haitsu tazkiyah wat tasfiyah. Nah, ini dijelaskan Amin Kurdi di dalam kitab beliau, bahwa yang dibicarakan dalam tasawuf itu tidak lain daripada perbuatan hati. Ini penting digarisbawahi di sana. Tapi maksudnya perbuatan hati amalul qulub, amal hati kita. Bukan membicarakan amal yang dilakukan dengan anggota badan. Nah, maka amal hati yang bagaimana min haitsu tazkiyah wa tasfiyah. Ya, ini saya dibicarakan nih. Pertama tazkiyah, arti maksud di sana adalah membersihkan diri kita daripada dosa-dosa, ya, baik dosa batin maupun dosa zahir, baik dosa besar maupun dosa kecil. Sebetulnya dosa kecil kita kekal kemauan juga bertaubat daripada dosa. Ya, sesuai zaman peribahasa Naam sendiri, dikit-dikit menjadi, lama-lama menjadi. Nah, maka ini walaupun dosa kecil, tapi tidak kok, dikekal kok. Amat segera bertaubat kepada Allah. Nah, ini bisa menjadi dosa yang besar. Mengapa bang besar? Ya jadi banyak. Belum sempat bertaubat ditambah lagi, belum sempat bertaubat ditambah lagi. Nah, jadi yang mengarahkan kepada hal yang demikian untuk tazkiyatun nafsi, ini ilmu tasawuf, inilah ya peranan ilmu tasawuf. Maka oleh sebab senolah, maka kita tasawuf tidak pernah membicarakan sah, tidak pernah membicarakan batal, sunat, makruh. Ini makedok saya dibicarakan tasawuf. Yang dibicarakan tasawuf ini adalah adab. Ya, bagaimana adab seorang hamba kepada Allah, bagaimana adab seorang hamba kepada sesama nih. Injak ridho menerima Islam sebagai agama kita, ya, ridho dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Nah, maka nih selalu dibicara ini para jamaah thariqah, ilahi anta maksudi. Ya Allah, saya ridha, yang saya tuntut, ilahi anta maksudi, ya Allah hanya engkau yang saya maksud. Wa ridhoka matlubi, ridhamu ya Allah yang kami. Nah, niat dalam motif melaksanakan amalan ibadah tidak lain yang dimaksud kita selain daripada Allah. Nah, dan menuntut keridhaan. Nah, ini
Nah kemudian tasfiyah, minggu ampai saya juga dia aku jelas kok. Tazkiyah dan tasfiyah. Sebetulnya kata-kata tazkiyah dan tasfiyah ini sinonim, ya, sama-sama maksudnya membersihkan. Tapi kalau istilah tazkiyah itu membersihkan diri daripada segala dosa. Pertama karena berbuat kesalahan. Nomor dua karena tidak berbuat, maksudnya tidak melaksanakan perintah. Ini sih membuat hamba dosa. Berbuat larangan kemudian tidak melakukan perintah. Nah, makin udah balik. Perintah puasa, mak puasa, dosa. Dihalang wujudi pun juga main. Nah, ini berbuat kesalahan dan tidak melakukan perintah. Ini senyani akan menjadi berdosa. Sampai yang dokal ya. Nah kemudian sudah masuk tasfiyah, tasfiyatul qalbi. Ini juga sasaran tasawuf luar. Tapi supaya kita membersihkan hati kita daripada sifat-sifat tercela. Kita tazkiyah membersihkan diri daripada dosa, kemudian tasfiyah itu membersihkan diri hati kita daripada sifat-sifat yang tercela. Ya, sebab sifat-sifat yang tercela ini merupakan wabah penyakit yang akan menghilangkan fadilah daripada amal dan ibadah kita. Hasud itu sifat tercela. Karena hasud kepada seseorang, nilai-nilai amal dan ibadah kita lenyap. Ya. Nah kan senang. Hasud ini adalah ibarat api yang memakan kayu lebon nunyin dia. Fadilah sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, sodakoh kita belah oleh karena hasud. Sehingga wajarlah hati ini tasawuf membimbing kita supaya mengupayakan tasfiyah, hilangkan penyakit-penyakit batin kita. Hasud, dendam, iri, dengki, apalagi takabur. Keseluruhan kali diawali oleh satu penyakit, ini bibit nih. Bibit saya menjadi konoram hasud. Bibit saya jadi konoram mateni takabur. Bibit saya bidacok nyanyi nam jadi riya sum'ah. Api bibit tulisan ojo. Tapi saya ojo deh ngerasa dubuyun. Ngerasa dubuyun. Ya. Tersimpan di hati dalam gawak si karno. Oh aduh buyun dong nyaku kita hati amaknya ketika wak dia masih baik. Aduh buyun dong. Nah mulai keumpama ni lapa haru lain sundong ya ayub ni. Nah umpama ya. Nah, ya memang nyondong ke ulu ini sebetulnya bagus, ini termasuk akhlak. Itu maksud menundukkan kepala di saat berjalan. Kalau memang penuh akhlak ini ya bagus, tapi gimana ngerasa dubuyun jenuh. Jadi paipa umpama ngerasa dubuyun ya. Sobot lagi ngerasa bun mulai ngerasa bunjak dari balik karena hawas, hati-hati. Jadi ngerasa bunjak dari balik, nah ini kelabai ini dah senang. Nah ini kibir gelap nih, ya. Makanya sebetulnya aku pernah juga membaca sebuah kitab dia.
bahwa ni wek monenya selama ini sinu baca kitab tu wek arkanul iman, arkanul islam, asli wek dibaca. Ku baca mana gelar kitab gelar ni fawaid, gelar ni kitab senapa wek mana arkanul kufri, rukun-rukun kafir. Ya. Salah satu ni rukun kafir seseno hasud, kibir, ghadab. Nah, api masuk hasud. Mangan kering menok si bareh punjak jaram, kagaram kan ram si paling. Paling api. Punjak. Nomor 2 hasuat, nomor 2 ghadab murka, menyuo marah hati ini zaman seseorang. Enggak seseorang senadu menyuo zaman seseorang sini nggak asa monehiyadu bunja, ya ada yang nerima nasihat seseorang saya dikenyuo. Wah, ada anjing. Maka ni yang lewat sebuah keterangan juga lewat hadis ni Rasul, al-kibru batarul haq. Kibir itu tidak mau menerima kebenaran. Dinasihati ulun, wanahat yadiku. Bunjanya kita ikut. Wahai ikut dengan nasihatmu nih. Nah, makanya Injilah kan ingkar daripada petunjuk. Seseorang memberikan petunjuk jamaiyah, tapi karena ia merasa bunjak derajat ni mungkin dia seseorang tinggi, ia maagan. Isi maksud ni, unzur maqal wala tanzur man qal. Dengar apa yang ia ucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Sebab kebenaran dia relatif Bapak Ibu sekalian ya. Kadang-kadang timbul daripada orang yang sosialnya tinggi. Bahkan kadang-kadang kebenaran itu timbul daripada seseorang si derajat sosialnya rendah. Nah, maka Rasulullah walaupun pembicaraan itu keluar daripada mulut orang yang budak hitam sekalipun. Nah, ya kan wajar kalau umpama seorang pembantu rumah tangga memberi saran dia memajikan. Bagus kan ya? Saran dari seorang pembantu rumah tangga aja sama seorang majikan ya, regi Pak Tuan sebaik lagi sebabnya khawatir kita ojek. Ini kita cuma pembantunya siapa? Nah ini sebab mengambil yang merasa lebih. Nah inilah makanya juga aku jenuh saya. Ini memang topik pembicaraan daripada tasawuf, tazkiyah dan tasfiyah. Hilangkan dosa dengan cara bertaubat. Tasfiyah, hilangkan sifat-sifat tercela dari hati kita dengan upaya tahliyah untuk berangkat menuju tahliyah. Tapi si tahliyah membuang sifat-sifat tercela, kemudian tahliyah menghiasi kepribadian kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Ini tasawuf sehingga randan bisa. Nah makanya ini kembali juga aku menasih tazkiyah, menghilangkan dosa-dosa sewek di batin jasad dengan dosa lahir iya, dosa batin iya, besar iya, kecil iya. Bagaimana cara menghilangkan karena? Dengan jalan taubat. Taubat. Maka nih wajar sewaktu nama kebaikan saya mandi taubat Pak. Taubat daripada dosa lahir dan dosa batin, kecil dan besar. Nah,
Kemudian setelah kita baiat, kita dituntun untuk mengenal hati sano. Lagi lewat sabda Rasulullah, ala inna fi jasadi bani Adam mudghah. Perlu kalian ketahui bahwa di dalam setiap jasad manusia itu ada segempal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segempal daging itu baik seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Kalau segempal daging itu jelek, rusak, binasa pula seluruh tubuh. Sepasi hati yang baik. Nasib pertama ini hati yang telah melakukan tasfiyah, membuang sifat-sifat tercela. Sepasi hati yang rusak binasa, hati yang tidak mau bertasfiyah. Mani mengerti tasfiyah, membersihkan hati kita daripada sifat-sifat tercela. Lebon ko hasud, lebon ko riya, lebon ko angku, ya. Masih banyak penyakit-penyakit selain sifat-sifat jelek sebagai sebab kanji adalah merupakan najis. Anitian para ulama tasawuf. Fikih berbicara masalah najis, mulai daripada najis ainiyah, najis hukmiyah, najis mughallazah, najis mutawassithah, dan najis yang ringan. Udah fikih ngebahas najis sunnah. Sehingga dengan najis karena ibadah kita sholat umpama tidak sah. Tasawuf juga membicarakan najis, tapi mereka membicarakan najis maknawi, najis maknawiyah. Ya, jadi mengerti najis maknawiyah hasud itu najis maknawiyah. Takabur, api lagi riya, sum'ah, gego. Tapi maksudnya najis maknawiyah yang akan menghalangi kabulnya ibadah kita. Ya, kisi najis setemuan jenuh saya, dia ngahalangi sah, masah asal mau jenuh mengapi, diinjang saya dipakai watah nih. Kan mana ono. Ini kalau ini najis nih, ini najis ainiyah. Nah, benda ni najis ada wadisan. Nah, kemudian ki umpama ni solat ni seseorang sehasud, solat seseorang seria, solatnya seseorang yang ujub. Nah, ini menghalangi kabul. Dihalang di kanji, amal ibadahnya akan makbul di sisi. Maka ini penting ngapi mawar ya dikaji. Nah, ini arti ini topik pembicaraan tasawuf saya. Nah, jadi salah besar seumpama menganggap bahwa dengan arti ini mengetahui tasawuf, ada tinggi pelajaran tasawuf akan bebas penengam taklif syara. Kan buat sedemikian ya. Mana ada tinggi pengajian tasawuf ni ada tubuh makrifat udah nak. Tapi kegelar nak mulai wajib lagi solat, mak wajib lagi puasa, mak wajib lagi induk. Tengah ogo kayak. Udi sedih disuruh desna. Lain kira ini mengetahui tasawuf disuruh. Justru tasawuf ini ngadandan syariat sudah saya. Tasawuf ngadandan solat,
Tasawuf ngadandan puasa, tasawuf juga ngadandan amal-amal ibadah sebarang. Supaya apa? Supaya mulus. Supaya mulus. Tanpa mengenal tasawuf, dah cok gaul bapak-bapak ibu sekalian. Sholat kita dah cok jadi kupung loh. Awak sangat kecil lah mereka ini. Kupung. Nah ini, lain hal ni dia masih jendong aku. Mana dia ngaji tasawuf? Nah mulai aku bebas. Barang siapa yang sudah sampai kepada makrifat, gugur baginya taklif syara. Oh, boleh membaca buku. Ngabaca buku masuk ilmu. Allah mengartikan. Taklif udah beban bahasa neraka. Ya, beban berat. Sebetulnya maksudnya pengarang kitab sedih, barang siapa yang sudah sampai kepada ma'rifat, gugur baginya taklif syarat, maksudnya tidak berat lagi baginya melaksanakan syariat. Kenapa wajib lagi cuma wajib sampai. Jadi sedih bahasanya di sana. Hati makanya juga aku saya. Tasawuf itu adalah merupakan teorinya. Nah, sedangkan prakteknya itu adalah thariqah. Nah, berthariqah tanpa tasawuf, praktek tanpa teori. Bertasawuf saja tapi tidak berthariqah, ya teori-teori maupun praktek. Nah, di Syekh Amin Qurdi menjelaskan wa'lam anna lahum salatatu alfaz. Dan perlu kalian ketahui beliau ini bahwa mereka itu para ulama tasawuf itu ada mempunyai 3 istilah. Apa sih 3 istilah seseno? Nah, ini dia dijelaskan qad tashabbaha 'alal jahil ma'aniha. Kadang-kadang orang yang jahil itu samar-samar apa maksud nih telu kalimat sini. Gegoh petian ria. Nah sehingga mereka salah dalam memahami. Api-api si 3 kalimat sini. Pertama syariat. Nah jadi nanti bicara apa namanya? Nomor 2 thariqah. Nah ini thariqah. Nomor 3 apa lagi? Hakikat. Jadi syariat, thariqah, hakikat. Nah ini dah siap tidak sampai dah sempurna agama seseorang. Dia ada mengetahui syariat, ada mengetahui thariqah, bahkan tidak ada mengenal dia bisa dimasuk hakikat, ada dipraktekkan di dalam kehidupan ini, terutama dalam rutinitas amal dan ibadah. Nah ini sampailah sempurna. Nah jadi arti pengertian syariat, nah dia dijelaskan Amin Qurdi. Hiyal ahkamul munzilah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati fahamahal ulama minal kitab was sunnah nassan au istimbaton. Nah ini jelas Syekh Amin Qurdi bahwa yang dikatakan syariat itu menurut beliau adalah hukum-hukum yang diturunkan atas Rasulullah SAW yang dipahami oleh para ulama bagi lewat nas. Nah, lewat nas ya, tentunya lewat kitabullah Al-Quran atau sunnah Rasulullah. Jadi nas yang qat'i makin bertawakan lagi. Au istimbaton atau istimbat. Ini adalah produk para ulama mujtahid, hasil istimbat ulama mujtahid. Siapa ulama mujtahid? Tanno sifat
si ini lagi diikuti ulun. Ya, si masyhur kan dan Pak Jong ya, Imam Anas bin Malik, Imam Maliki. Jadi mazhabnya diikuti ulun juga. Kemudian siapa lagi? Ya, Imam Syafi'i. Siapa lagi? Imam Hanafi. Siapa lagi? Hambali. Nah, dan Pak ini si masyhur. Ya, kita bayar udah marami kirmak melana. Ya. Nah, ini artinya hasil istimbat nitian dikaji dan ayat, dikaji dan hadis mana mengerti permasalahan sindi mawet tercantum dalam hadis maupun Al-Qur'an. Apa baca satu contoh. Ini kau kena contoh dia. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Kalian diharamkan memakan yang pertama darah, yang kedua daging. Darah daging siapa? Darah daging babi. Wa ma uhilla li ghairillah, dan seluruh binatang yang disembelih tapi tidak menyebut nama Allah. Dalam ayat Al-Quran yang dijelaskan ini tidak boleh dimakan darah dan daging. Apa ni ceritanya hati? Kan manusia. Limpa ni apa cerita ni? Jantung ni apa cerita ni? Utuk ni apa cerita ni? Telan ni pun kulit. Jadi berarti dah cok sani kau punya ni. Kan hendak. Nah, ini maka ni reti ni disan para ulama mujtahid memahami ayat ini. Ya. Walaupun hanya yang disebutkan darah dan daging, netian mati ini memahami, mengambil kesimpulan seluruh ini bisa. Nah, hanya disebutkan sebahagian darah dan daging, tapi yang dimaksud ini keseluruhan. Nah, ini contohnya. Nah, jadi artinya di sana ini sih dimaksud istimbat. Nah, artinya dikali dari sana. Nah, jadi semua sih dimaksud dengan syariat saya. Artinya adipun hukum-hukum yang diturun kepada Rasulullah sedasar adalah nas Al-Quran dan hadis maupun ijtihadnya para ulama mujtahid. Nah, jadi senang syariat. Jadi kembali ulangi, syariat itu adalah segala keseluruhan hukum-hukum yang diturunkan kepada Rasulullah, baik yang dipahami oleh para ulama berdasarkan Quran dan hadis atau istimbatnya para ulama mujtahid. Nah makanya ini sikap no saya sepasi ini hukum-hukum syarak no saya. Si pertama tauhid. Nah ini hukum syariat dah senang. Nomor 2 apa lagi? Fikih. Nomor 3 tasawuf. Nah ini si hasil daripada istimbatnya para ulama. Kemudian yang nomor 2 thariqah. Apa sih dimaksud dengan thariqah? Hiyal amalu bisyari'ati wal akhdhu bi'azaimiha wal bu'du 'anit tasahul fima la yanbaghi tasahulu fi. Nah, bahwa yang dikatakan waktu ini thariqah adalah mengamalkan syariat. Syariat jenis diguai kau ditunai kau menurut ketentuan ni, dan tanpa memilih seringan-ringan. Aduh dah witir udah gila kan paling cutit 1 rakaat umpama
pertengahan telur rakaat selamun 11 saigawo. Inji maksudnya ini inji sing ngaku sedaya ringan-ringan nggelam. Nah seno. Lain deseno sing masuk dengan thariqah saya. Artinya thariqah dia ada diwamalkan unyin segala perintah sesuai dengan perintah asal nih. Lain mulai ngetot nyepot saya api gelangnya ringan-ringan. Makanya dia wal bu'du 'anit tasahul. Terhindar daripada mencari yang mudah-mudah. Nah, makanya kesimpulan nih ani beliau siji bahwa yang dimaksud dengan thariqah itu wa in syi'ta qulta hiya tinabul manhiyat zahiran wa batinan wa imtithalul awamir ilahiyah biqadri taqah. Nah, bahwa sehingga ini beliau arti agak kesimpulan di maksud dengan thariqah saya adalah menjauhi seluruh larangan baik zahir maupun batin dan menjunjung tinggi segala perintah dengan menurut kadar kemampuan. Nah, larangan dihindarkan zahir dan batin tanpa tawar menawar. Ini larangan. Jadi sehingga mak kita cok ngeram dengan doa alasan nya gila. Kimak pak sekali ya bujudi dalam seminggu miong. Jadi nya dimain dalam sekali seminggu kak ketok ngobat ulu. Mangadok icean senang. Ya, mana mengapi? Ini larangan nudi mutlak mesti ditinggalkan. Lain halnya dengan perintah. Nah, diperintah iya. Nah, sehingga maka dijat ini melaksanakan segala perintah biqadri taqah. Melaksanakan perintah menurut kadar maksimal kemampuan kita. Nah, sepasi mampu zaman orang siti guai kok. Giliran mawek mampu gue gini, wah tawaran nih. Ya satu contoh wajib puasa. Iya secara keseluruhan. Tapi kalau sakit, nah boleh berbuka. Nah makanya artinya dijah. Nah artinya ane Syekh Amin Qudri itulah yang dimaksud dengan thariqah itu. Mengamalkan tuntunan syariat baik zahir maupun batin. Kemudian menghindarkan diri daripada memilih yang mudah-mudah. Ya. Kalau umpama ini tidak pada tempat. Nah maka ini kesimpulan Bapak-bapak Ibu sekalian bahwa yang dinamakan thariqah itu adalah ijtinabul muharramat wal makruhat wa fudulul mubahat wa adaul faraid wa mastata'a minan nawafil. Nah itu berarti Nabi maksud nih bahwa yang dikatakan thariqah itu adalah menghindarkan diri daripada segala yang haram-haram, segala yang makruh-makruh, wa fudulul mubahat, dan berlebihan tentang perkara yang mubah. Nah jadi senang sih masuk thariqah. Nah kemudian wal haqiqah, dan sedangkan hakikat. Nah ini silamun pembahasan ini. Apa sih dimaksud dengan hakikat? Ala thalathati aqsam. Bahwa hakikat itu ada 3 pembagian, 3 macam hakikat saya. Si pertama menurut Syekh Amin Qudri rahimahullah, riqqatul hijabi bainahu wa baina ma amana bihi min dzatillah wa sifatihi wa jalalihi wa jamalihi.
wa qurbihi wa aqrabiyatihi. Nah, ini Syekh Amin Kurdi. Apa maksudnya riqqatul hijab? Terbuka tutupan batin kita. Terbuka tutupan batin. Selama ini kan lagi tertutup batin. Nah, sedang hakikat saya tidak terbuka batin seseorang tentang apa? Tentang segala apa yang ia imani. Beriman dengan Allah, ya, umpama Zatillah wa sifatihi, beriman dengan yang diimannya tentang zat Allah dan sifat-sifat Allah. Masuk terbuka hijab seakan-akan dilihat nih sesuatu. Amat dia ragu-ragu lagi. Dia beriman bahwa zat Allah itu adalah zat yang tiada bermisal. Yakin seakan-akan dilihat sesuatu. Ia artinya yakin dan percaya bahwa sifat Allah itu adalah maha sempurna. Yakin nih, seakan-akan dilihat nih. Ia yakin mone percaya bahwa ada surga, seakan-akan dilihat nih penghuni surga ada setapol-tapolan. Nah ini. Ia percaya tentang adanya siksa neraka, seakan-akan dilihat ada dengis nih. Berarti mempekikan penghuni neraka. Nah, kemudian yakin seakan-akan dilihat wa qurbi, bahwa Allah itu dekat. Awet dia ragu-ragu. Allah itu memang maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Muhammad, kintu nihan hamba punya nanya jamaniku di parangku dipanya ucap kejamatiannya di muqaddid nihan kematian. Bunjak kodekku jamatian gak uyang galah dian tu nampak ada ceramah ni. Nah maka ni dia betul paham dari kaji mone. Ya. Kemudian wa aqrabiyatihi, dan bahwa Allah itu selalu mengintai. Di samping Allah itu dekat, ya yakin yakin nih. Kemudian dia yakin bahwa Allah selalu mengintai diri ini, kapanpun dan dimanapun. Baik ia sadar atau ia tikanya, Allah mengintainya. Ia berbuat taat, Allah ngintai ini. Ia berbuat maksiat, Allah ngintai ini. Di sambung sini sifat sifat setuju saya. Qudrat, iradat, sama, basar, ilmu, wadisan. Maka ini apa caranya Allah mengintai ini? Allah intai gerakan tubuh kita dengan sifat basornya. Yakin Allah melihat ya? Apa buai ram dintai ini dia? Baik buai matahari ko atau buai kita dintai ini terus. Ini sifat basar Allah. Senang makanya kinam pada Allah itu maha melihat. Api guna pemenok ni. Nah senang. Allah bersifat sama, maha mendengar. Bacaan-bacaan kita dalam solat ini diintai Allah dengan pendengaran ni. Maksudnya benar salah ni bacaan didengis ni. Dan itu ucap ke Allah maha Al-Fatihah. Nah, kalau Allah mengintai hati kita dalam solat sekalipun,
Cinta ini ikhlas tapi mawat. Allah intai hati kita dengan sifat ilmunya. Allah maha mengetahui baik yang nyata maupun yang tersembunyi.